Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini Allah kembali kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Talabul Ilmi. Dan malam hari ini jemaah kita masih pada kitab Syarhul Qawaidil Arba' karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah jalla wa ala. Berkata mu'arif rahimahullah jalla wa ala, Syekh Muhammad At-Tamimi, I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda untuk mentaatinya. Jamaah sekalian, di muqaddimah kitab ini mu'allif rahimahullahu jalla wa ala mengawali dengan doa. Hadza doa min asy-syaikh rahimahullahu jalla wa ala wa hakadha yanbaghi lil muslim an yad'uwa lil muta'addim. Kata Syekh Dr. Shalih bin Fauzan, ini doa dari Syekh, dan seperti inilah selayaknya antara guru dan murid saling mendoakan, bukan justru saling mencela, saling menjatuhkan. Muridnya datang tujuannya apa? Ngetes gurunya, ditanya ya hal-hal yang sulit dan sengaja untuk menjatuhkan. Bukan seperti itu, tapi selayaknya antara guru dan murid saling mendoakan ya. Dan inilah jamaah ini contohkan oleh Syekh rahimahullah jalla wa ala. Dan ini juga jamaah dalil yang menunjukkan bahwasannya betapa mulianya akhlak Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Begitu pula jamaah ini sekalian bantahan bagi sebagian orang yang menuduh dakwah Syekh itu sebagai dakwah yang keras. Bagaimana mungkin dakwah beliau keras? Ya, di awal kitabnya saja sudah mendoakan kebaikan. Dan enggak mungkin ya dakwah tauhid itu dianggap dakwah keras, dakwah pemecah belah umat. Enggak mungkin. Justru dakwah tauhid itulah jemaah menyatukan umat dalam satu kalimat ya, dalam kita beribadah kepada Allah. Karena jemaah sekalian, Islam itu memang pada asalnya satu ya. Ihdinas siratal mustaqim, kemudian ya setelah itu muncul ya banyak firqah, banyak kelompok yang Nabi gambarkan, staftariku ummati ala 73 firqah. Umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Seluruhnya masuk neraka kecuali satu. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Satu golongan yang selamat itu jemaah adalah orang-orang yang cara beragamanya seperti diriku dan para sahabatku. Dalam sebuah riwayat dikatakan al-jamaah, mereka adalah jamaah. Dan jamaah itu kata Abdullah bin Mas'ud, ma wafaqal haqqa wa in kunta wahda. Suatu yang mencocoki kebenaran walaupun kita sendirian. Itulah jamaah. Antum tinggal di satu komplek sendirian tetapi berada di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, antum jamaah. Maksudnya bersama jamaah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi jamaah itu tidak dilihat ya kumpulnya banyak orang dalam satu tempat. Ya, karena jamaah kalau misalkan
seandainya mereka berkumpul di satu tempat, tapi manhaj mereka berbeda, akidah mereka berbeda, bahkan ya aslinya mereka saling mencela misalkan, maka ini hakikatnya bukan jamaah yang sungguhnya jamaah. Karena jamaah yang sungguhnya di atas manhaj yang hak dan akidah yang hak, yang benar. Itulah al-jamaah. Dan kemudian masalahnya arsadaqallahu li ta'atihi, semoga Allah memberikan hidayah irsyad kepada Anda untuk mentaati Allah. Maksudnya masalahnya Syekh mendoakan kita agar imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Nah, agar kita mudah untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang. Kemudian Syekh mengatakan annal hanafiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya al-hanafiyah, agama Nabi Ibrahim, adalah engkau beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Kama qala jalla wa ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat At-Tauriyat ayat 56. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin wal insa dan manusia illa kecuali liya'buduni, agar mereka beribadah kepadaku, ya, agar mereka mentauhidkanku. Itu maksudnya. Jadi masalah yang di sini Syekh menjelaskan tentang al-hanafiyah. Apa sih yang dimaksud dengan al-hanafiyah, yang merupakan agama Nabi Ibrahim? Ya, karena sekali lagi jamaah sekalian, Ibrahim itu bapaknya siapa? Bapaknya Azar atau pamannya cuma? Maksudnya beliau bapaknya Nabi dan Rasul. Sahih? Sahih. Kalau Rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh. Sahih. Karena Rasul itu definisinya apa? Orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat yang menentang. Dan penentangan yang pertama kali terjadi pada umat ini adalah umatnya siapa? Nabi Nuh. Sahih. Ya. Dan itu awal mula terjadi kesyirikan. Jadi artinya dari zaman Nabi Adam sampai zaman sebelum Nabi Nuh, maka jemaah di situ belum terjadi kesyirikan. Maksiat yang lain ada, pembunuhan terjadi. Syirik belum terjadi. Syirik itu mulanya ketika di zaman Nabi Nuh. Dan itu awal kisahnya apa jemaah? Ketika kaumnya Nabi Nuh, ya, mereka membuat patung dan gambar. Awal mulanya hanya sekedar kenangan. Agar apa jemaah? Agar ketika melihat ya wajah-wajah orang-orang yang saleh, mereka termotivasi untuk beramal. Itu tujuan awal. Tapi berkembangnya waktu, ya berlalunya waktu, yang awalnya hanya untuk kenang-kenangan justru akhirnya disembah. Ya. Dan ini diantara sebab kenapa kita tidak boleh membuat patung, membuat gambar, khawatir disembah. Dan di zaman kita pun terbukti sebagian orang itu jemaah berkeyakinan kalau pajang foto syekhnya ini ya barokah, dipajang di tokonya, oh ini barokah. Jadi mirip jemaah, dan itu nggak boleh, tidak diperbolehkan. Okay. Annal hanafiyata millata Ibrahim, sungguhnya al-hanafiyah agama Nabi Ibrahim. Okay. Allah Jalla wa Ala amara nabiyyana bittiba'i millati Ibrahim. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim.
Allah Jalla wa Ala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim hanifa, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan ia tidak termasuk orang-orang musyrik. Jadi kenapa kita mempelajari Al-Hanafiyah, ajaran Nabi Ibrahim atau agama Nabi Ibrahim? Alasannya kenapa? Karena Nabi kita disuruh untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Sehingga artinya jemaah, ajaran Nabi Ibrahim dengan ajaran Nabi Muhammad sama tidak? Sama. Sahih, sama. Ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran nabi-nabi yang lain sama tidak? Sama tidak, jemaah? Ya. Intinya sama, walaupun syariatnya berbeda. Intinya sama. Karena Islam itu ada dua. Pertama, Islam bermakna umum. Yang kedua, Islam bermakna khusus. Islam bermakna umum apa artinya, jemaah? Artinya al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Jadi Islam bermakna umum itu artinya, jemaah, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh dengan mentaatinya, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Dan ini ajaran seluruh para nabi dan rasul. Karena agama mereka itu satu. Al-anbiya'u dinuhum wahid. Agama mereka itu satu. Apa jamaah? Al-Islam. Jadi ajaran Nabi Ibrahim Islam, Nabi Adam ya Islam. Sahih, jamaah. Adapun penambahan Yahudi kemudian Nasrani itu bukan apa? Bukan agama. Bukan agama samawi, jemaah. Bahkan sebagian ada yang mengatakan istilah Yahudi itu apa, jemaah? Itu nama satu apa, jemaah? Kumpulan atau satu kelompok yang dimana mereka menisi ajaran Nabi Musa. Sehingga kalau mereka disebut Yahud itu nggak suka. Padahal kalau Bani Israel senang. Kenapa? Bani itu anak, kemudian Israel itu gelar dari Nabi Yakub. Siapa yang nggak senang? Ya, dikatakan anaknya Nabi Yakub. Tapi kalau Yahud nggak suka. Adapun Nasrani itu kalau nggak salah nama tempat. Ya. Adapun ajaran Nabi Isa ya Islam. Nabi Musa ya Islam, semuanya Islam. Adapun Islam bermakna khusus adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah, kitabnya Al-Quran. Ya. Tetapi sekali ada masalah yang inti dakwah seluruh para nabi sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Sungguh telah kami utus ya, di setiap umat yang jumlahnya berapa, jemaah? Umat sekitar 70 umat yang pernah menempati dunia ini. Dan minimal diutus seorang rasul. Bahkan terkadang ada umatnya jumlah rasulnya banyak seperti Bani Israil. Berarti artinya jumlah rasul itu lebih dari 70. Berapa jumlahnya? Dalam sebuah riwayat, dan ini memang dinilai lemah, tetapi ini yang masyhur. Sekitar 315 rasul. Adapun nabi 124.000. Sahih, ini yang paling masyhur. Walaupun darinya mengatakan lemah. Bukan hanya 25 itu maksudnya nama nabi dan rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran namanya, maksudnya itu. Yeah. Dan Nabi Ibrahim jamaah sekalian, beliau merupakan imamu ahli tauhid. Yeah. Bahkan tawakal beliau itu sempurna, Masya Allah. Ketika jamaah Nabi Ibrahim ingin dibakar oleh kaumnya, yang sebelumnya beliau menghancurkan patung. Ya. Ketika kaumnya menyembah patung, bahkan orang tuanya pun sama. Dan Nabi Ibrahim jelas menolak. Bahkan beliau berlepas diri ya, dari apa? Kaumnya dan penyembahan yang mereka lakukan. Yang puncak-puncaknya beliau menghancurkan patung-patung tersebut. Disisakan satu patung. Ya. Untuk memberikan apa? Memberikan hujjah kepada mereka bahwasanya Tuhan kalian itu keliru.
Disisakan satu patung dan ditaruh kampaknya di apa? Pundak patung tersebut. Ketika mereka marah-marah, ya, kemudian mencari siapa yang menghancurkannya, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan apa? Tuh, yang ngancurin tuh. Patung yang satu yang ngancurin. Mereka secara fitrah nggak mau ngaku jemaah, nggak mau nerima, nggak mungkin. Masa patung bisa menghancurkan patung yang lain? Mereka fitrahnya ngakui. Cuma tadi orang kafir itu jamaah tidak mau menggunakan akalnya, sehingga Allah ya perumpamakan mereka seperti apa? Kal an'am, seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat. Maka orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya jamaah secara apa fungsinya seperti binatang, seperti binatang. Punya akal kok malah tidak digunakan untuk berpikir, ya. Masa jamaah sekalian patung yang tidak bisa menolak ya mudarat, bahkan tidak bisa mendatangkan manfaat, kok diminta untuk mendatangkan manfaat, untuk menolak mudarat? Mudarat yang akan menimpa dirinya saja nggak bisa ditolak, apalagi mudarat yang menimpa orang lain. Tapi ya tadi jamaah sudah seperti itu tetap mereka tidak mau menerima. Ya tadi balhum adon kal an'am balhum adon wa iyadu billah. Ya. Ketika beliau ingin dibakar, turun malaikat Jibril. Dia katakan, "Ya Ibrahim, halaka hajah." Wahai Ibrahim, apakah Anda butuh bantuan? Apa kata Ibrahim? Amma ilaika fala. Adapun kepada engkau wahai Jibril, Anda enggak butuh bantuan. Saya enggak butuh bantuan. Ya. Kemudian beliau mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Ketika beliau benar-benar bertawakal kepada Allah, disitulah jemaah muncul datang pertolongan Allah tanpa diduga-duga, bahkan pertolongan yang tidak bisa dicerna oleh akal kita. Bayangkan, api yang punya sifat membakar Allah jadikan dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Masya Allah. Ini kalau antum tawakalnya sempurna seperti ini jangankan menjadikan antum punya misal ya apa 10 apartemen, 10 mobil, mudah jamaah. Api saja dijadikan apa? Dingin oleh Allah. Cuma kita itu jamaah kadang-kadang tawakalnya enggak benar. Hanya tawakul. Ya. Apa jamaah? Nyandarkan saja, usaha enggak mau. Ya. Ini musibah jamaah. Padahal kalau kita benar-benar bertawakal, di situ akan datang pertolongan Allah. Bahkan ketika Nabi memberikan resep bagaimana cara kita mencari rezeki, Nabi membahasakan dengan apa? Tawakal. Lau annakum tawakkaluna haqqa tawakkuli la razaqakum kama turzaqut tayru taqdu khimasan wa taruhu bitana. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, sungguh kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki. Burung terbang di pagi hari dengan perut yang kosong, pulang di sore hari dengan perut yang kenyang. Modalnya tawakal. Tawakal jemaah. Masa kita nggak bisa? Ya. Orang kafir saja ketika bisnis dikasih sukses, apalagi muslim. Apalagi muslim. Cuma kita kadang banyak malasnya. Sudah ya, mendapatkan satu rintangan sudah nggak mau lanjut. Ini musibah jemaah. Musibah. Harus kita semangat. Semangat. Apalagi kita yakin ya, jatah rezeki itu sudah Allah catat. Sehingga tenang, mau gagal dan tidak, yang penting kita usaha dapat pahala jemaah. Itulah prinsip seorang muslim. Prinsip seorang muslim dan muslimah, tidak khawatir dan takut. Ya, tidak khawatir dengan ya kefakiran dan lain sebagainya. Ya jemaah sekalian, Al-Hanafiyah millatul Hanif wa huwa Ibrahim. Al-Hanafiyah adalah ajaran Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Ya. Agama yang Al-Hanif. Wal Hanif huwa al-muqbilu Allahi al-muqrid amma siwah.
Jadi Al-Hanif itu artinya menghadap Allah dan berpaling dari selainnya. Jadi artinya Mas Hanian, ketika ibadah hanya kepada Allah, ketika bersandar hanya kepada Allah, ketika bertawakal hanya kepada Allah, seluruhnya dia pasrah hanya kepada Allah. Ketika mendapatkan kesulitan, dia minta agar dilapangkan oleh Allah. Tidak ke dukun, tidak ke paranormal, tidak ke pawang hujan, ya. Tapi dia hanya menuju Allah Jalla, karena dia yakin bahwa Allah Jalla wa Ala zat yang bisa mendatangkan manfaat dan yang bisa menolak mudarat. Itulah ahlu tauhid. Ahlu tauhid seperti itu jemaah. Tidak sedikit-sedikit, oh, kayaknya di sana ada orang pintar ngibuli. Kadang jam naudzubillah terombang-ambing, gak punya prinsip. Ya. Ketika ada misalkan dukun terkenal baru muncul, oh berbondong-bondong. Sempat dulu ketika viral-viralnya batu ponari, sampai ngantri ya, naudzubillah jamaah. Di mana otaknya? Di mana akalnya jamaah? Maka ahlu tauhid itu kokoh, punya prinsip, ya, punya pegangan yang kuat. Maka penting belajar tauhid jamaah, agar tidak mudah terombang-ambing. Apalagi di zaman sekarang ini banyak munculnya firqah-firqah yang menyimpang, akidah-akidah yang sesat banyak bermunculan, artikel-artikel yang sesat pun kadang jamaah sekalian banyak tersebar. Kalau kita tidak punya prinsip, ya jamaah, naudzubillah, apa yang terjadi? Ya. Al-Hanif al-muqbil 'ala Allah biqalbihi wa a'malihi wa niyatihi wa maqasidihi kulliha lillah. Jadi Al-Hanif, orang yang hanif jamaah, dia menghadap Allah dengan apa? Biqalbihi, hatinya. Hatinya selalu bergantung kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada pekerjaan, bukan. Dia yakin kerjaan itu hanya wasilah saja. Yakin, hatinya tetap ya, terpaut dengan Allah. Ya. Wa a'malihi, dengan amal-amalnya. Wa niyatihi, dengan niatnya, dia niatkan ikhlaskan Allah. Wa maqasidihi, dan maksud-maksudnya semuanya ya untuk Allah. Jadi tidak hanya apa? Dohirnya sholatnya menghadap Allah kiblat, hatinya macam-macam. Hatinya ke makanan, hatinya ke kerjaan, ya. Maka bukan seperti itu jemaah. Jadi orang yang hanif totalitas ketika ibadah, dia peruntukkan seluruh amal ibadahnya ya, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kan dia yakin balasan dari Allah itu lebih baik dan lebih sempurna daripada sanjungan dan pujian manusia. Inilah ahlu tauhid. Al-mu'rid amma siwah, dia berpaling dari selainnya. Wallahu jalla wa ala amarna bittiba'i millati Ibrahim, dan Allah jalla wa ala memerintahkan kita untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin millata abikum Ibrahim. Allah tidaklah menjadikan ya, untuk kalian di dalam agama kesusahan. Enggak. Itulah ajaran Nabi kalian Ibrahim. Maka ciri agama Islam itu mudah. Inna hadza dina yusrun. Agama kita itu mudah, jemaah. Maka siapa saja yang berusaha ya berlebih-lebihan dalam agama, kecuali dia yang terkalahkan, maka enggak boleh. Bahkan Nabi mengingatkan, la yushaddu dina illa qulaba. Barang siapa yang berlebih-lebihan dalam beragama, maka dia yang akan terkalahkan. Ya, kalau sholat maunya berlebih-lebihan, wudu berlebih-lebihan, sehingga akhirnya apa jemaah? Dia terkena syubhat was-was. Wudunya berkali-kali, sholatnya berkali-kali karena dianggap enggak sah. Nah ini jemaah sekalian, orang yang memberatkan diri. Agama Islam itu mudah. Kita sholat nggak bisa berdiri jamaah sekalian, boleh duduk. Nggak bisa duduk silakan berbaring. Nggak bisa berbaring, gimana jamaah? Sholat semampunya.
Walaupun misalkan dengan hanya mengedipkan mata, boleh ya, boleh. Dengan satu jari, semuanya nggak bisa bergerak, nggak masalah. Sholat nggak bisa nggak bisa wudhu tayamum, nggak bisa wudhu dan tayamum gimana? Kalau bisa dibantukan wudhu, kalau bisa dibantukan tayamum. Kalau nggak ada yang membantu, gimana jemaah? Sholat apa adanya. Walaupun nggak wudhu, nggak tayamum, sah tidak jemaah? Sah. Apa dalilnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah ciri agama Islam, mudah. Antum safar, ya, mau sholat tepat waktu sulit, silakan dikosor, silakan dijamak, boleh. Itu ciri agama Islam. Makanya semakin antum belajar ilmu agama, semakin mudah syariat ini. Sahih, tidak sebagaimana anggapan orang. Oh, nanti kalau belajar terus, kita semakin berat. Enggak, justru kalau antum semakin mengkaji ilmu agama semakin mudah. Bukti contohnya jamaah, orang dulu ketika belum belajar fikih tentang jamak qasar, mungkin ketika sholat pas safar ya harus tepat waktu. Tapi setelah dia belajar tentang ilmu jamak qasar, oh masya Allah, ternyata boleh toh dijamak di qasar. Nah itulah buktinya. Jadi dalam agama ini jamak tidak ada kesulitan. Wa millatu Ibrahim anta budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Dan ajaran Nabi Ibrahim itu jamaah, engkau beribadah hanya kepada Allah dan mengikhlaskan agama kepadanya. Inilah al-Hanafiyah. Ya. Ma qala anta budallah faqat. Jadi tidak hanya beribadah hanya kepada Allah saja. Bal qala mukhlishan lahuddin, tetapi ya, harus mengikhlaskan agama kepadanya. Ya, karena jemaah kalau misalkan dia beribadah kepada Allah tapi tidak ikhlas, ya percuma. Atau dia sekedar ibadah tapi tidak menjadi perbuatan syirik, ya sama saja percuma. Jadi memang harus totalitas. Ya. Yakni wa tajannubi syirki. Maksudnya harus menjauhi kesyirikan dengan berbagai macam bentuk dan macamnya. Kenapa? Li'anna al-ibadata idza khalataha syirku batalat. Karena ibadah ketika tercampuri kesyirikan maka akan batal. Fala takunu ibadatan illa idza kanat salimatan minasyirkil akbari wal asghar. Sehingga tidaklah disebut ibadah jika tidak selamat dari kesyirikan baik kecil ataupun akbar. Ya. Jadi ibadah itu disebut ibadah kalau memang ikhlas karena Allah Jalla wa Ala. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah berfirman, "Wa ma umiru inna liya'budullaha mukhlishina lahud dina hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dan mengikhlaskan agama kepadanya. Ya. Tidak boleh melakukan praktek kesyirikan. Ini maksudnya. Wa hadhil ibadatu amrullahu jalla wa ala biha jami'al khalqi. Dan ibadah inilah yang Allah perintahkan kepada seluruh makhluk. Ya. Jadi jemaah tidak hanya manusia, bahkan jin dan manusia. Apa dalilnya? Surat At-Tayyib ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya wa makna ya'budun yufriduni bin ibadah. Mereka mengesahkan ibadah kepadaku. Fal hikmatu min khalqil khalq, ya, min khalqil khalqi. Maka hikmah dari penciptaan manusia annahum ya'buduna Allah, maksudnya agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Ya. Minhum man imtathal wa minhum man lam yamtathil. Ya. Sehingga di antara mereka ada yang mengerjakan dan ada juga yang tidak. Lakinnal hikmata min khalqihim hiya hadhihi.
Tetapi hikmah dari penciptaan mereka ya ini untuk ibadah. Falladzi ya'budu ghailallah mukhalifun lil hikmah. Sehingga orang yang menyembah selain Allah berarti dia telah menyisihi hikmah dari penciptaan manusia dan menyisihi ya lil amri wasyar'i, perintah dan syariat. Ya tentu jamaah ini tidak dibolehkan. Jadi yang dipintahkan untuk ikhlas kepada Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah, ingat jamaah seluruh makhluk. Dalam artian tsaqalain. Tsaqalain itu apa jamaah? Jin dan manusia. Dan para ulama kita menyebutkan kenapa di sini disebutkan jin terlebih dahulu sebelum manusia? Kenapa jemaah? Kok tidak manusia dulu, tapi jin dulu? Ada yang mengatakan karena sifat ibadahnya jin itu rahasia. Manusia itu nampak, maka jin disebutkan di awal. Tapi ini kurang kuat. Ada yang mengatakan karena jin diciptakan lebih dulu daripada manusia. Dan ini walau ala pendapat yang kuat. Ya, pendapat yang kuat. Artinya masalian, jin juga sama disuruh apa? Ibadah. Ibadah itu banyak. Taklim sama. Maka ketika antum yang ngirim brosur barangkali jin juga ada yang lagi WA-an. Oh, ada kajian di Ridatus Sunnah. Datang mereka jamaah. Mungkin. Ya. Jadi jin juga sama. Ya. Ada yang jin sufi, suka ibadahnya apa? Macam-macam. Ada jin yang salafi. Ada tidak jamaah? Ya ada seperti kita. Sama jamaah. Mereka juga ada yang taklim, juga sholat ya maghrib isya dan lain sebagainya, sama seperti kita persis. Ya, begitu pula ya, jin juga dicatat tidak jamaah? Dicatat sama seperti kita. Cuma kalau kita itu yang mencatat siapa? Malaikat. Ada jin walau alam. Tapi dicatat. Dicatat. Mereka juga dihisab. Akan dihisab seperti kita. Pertanyaan jamaah, jin itu masuk surganya sama tidak jamaah? Jin itu masuk surga tidak? Masuk surga sahih. Karena mereka juga mukallaf. Cuma sebenarnya surganya sama atau beda jamaah? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu jamaah. Tapi mereka masuk surga. Adapun surganya sama dan tidak, itu hal yang gaib. Kita nggak bisa bicara. Karena ini hal yang gaib. Dan nggak boleh ngarang-ngarang ya. Asal bicara nggak bisa. Tapi iya jelas mereka juga sama seperti kita. Ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Ya. Dan jin itu jamaah bisa tidak melihat malaikat. Bisa tidak? Ya. Atau sebaliknya, malaikat bisa melihat jin? Bisa tidak jamaah? Malaikat bisa melihat kita, sahih? Melihat jin? Bisa tidak? Jin bisa melihat manusia? Bisa. Jin bisa melihat malaikat? Bisa. Tapi ingat, bukan dalam wujud aslinya. Ya. Karena ya kita jamaah sekalian tidak bisa melihat wujud asli malaikat. Yang bisa melihat adalah siapa? Rasulullah. Seperti pernah melihat bagaimana wujudnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Ya. Maka termasuk bentuk kekeliruan sebagian orang yang mengatakan pernah terjadi peperangan antara malaikat dan jin. Ini ada jemaah. Jadi ada kisah Israiliyat yang mengatakan sebelum penciptaan Adam pernah terjadi peperangan antara jin dan malaikat. Ya nggak mungkin. Ya, malaikat itu masya Allah luar biasa. Bagaimana sayapnya siapa? Jibril. Ya, menutupi ufuk. Kok jin apa? Bisa berperang dengan mereka? Enggak mungkin. Beda jemaah. Beda. Dan jin jamaah sekalian sama tidak seperti manusia nikah kemudian punya keturunan? Sama seperti kita, sama. Ketika nikah jamaah apakah syaratnya sama seperti kita? Ada walinya, ada maharnya, ada apa? Saksi, kemudian mempelainya, ya sama. Karena syariat Nabi berlaku untuk mereka sama. Ketika Ramadan ya sama puasa.
Ketika musimnya haji, ya haji mereka. Cuma caranya mungkin beda. Kalau kita pakai biro haji, mereka walau alam terbang atau seperti apa nggak tahu kita, ya. Atau numpang dengan pesawat kita juga kita nggak tahu. Yang penting intinya mereka juga sama, ya, haji dan ya umroh. Dan mereka juga sama punya anak dan keturunan. Dan apakah anak-anak mereka juga mati? Mati tidak, jemaah? Mati sama. Nabi mengatakan apa? Akmaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku ini kisaran antara 60 dan 70 tahun. Umat Nabi siapa, jemaah? Jin umat Nabi tidak? Umat Nabi, sahih? Sahih. Ya. Jadi yang hanya ditunda kematiannya sampai tegak hari kiamat siapa? Iblis. Adapun yang lain sama seperti manusia mati. Nah, sehingga kalau misalkan ada orang kesurupan kemudian pasti tanya umurnya berapa? 1000 tahun. Oh, ini dusta aja, mah. Ya, dusta. Sama seperti manusia mati. Ya. Apalagi oh saya itu kekal. Ya enggak. Mereka juga sama seperti manusia. Ada yang mati kemudian nikah sama seperti itu. Ya. Kemudian masalian wa Ibrahimu huwa abul anbiya alladziina ja'u min ba'di. Ibrahim adalah bapaknya para nabi yang datang setelahnya. Jadi nabi-nabi yang setelah Nabi Ibrahim itu ya keturunan dari beliau. Keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Fakulluhum min dzurriyyatihi. Dan seluruhnya keturunan dari Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Muhammad bersama. Keturunan dari Nabi Ibrahim. Walihada qala jalla wa ala, oleh karena itulah Allah jalla wa ala berfirman wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwata wal kitab. Dan kami jadikan pada keturunan Nabi Ibrahim nubuwah, kenabian, dan al-kitab atau kitab-kitab. Wal kitab atau dan kitab. Ya. Kalau kutub jamak kitab mufrad. Fakulluhum min bani Israil. Dan seluruh dari Bani Israel hafidhu Ibrahim, itu anak keturunan Nabi Ibrahim. Illa Muhammadan, kecuali Nabi Muhammad, fa innahu min dzurriyyati Ismail, beliau adalah anak keturunan Nabi Ismail. Fa kullul anbiya min abna'i Ibrahim, maka seluruh para nabi adalah anak keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Takriman lahu, untuk memuliakan beliau. Wa ja'alahu Allahu jalla wa ala imaman linnas, dan Allah menjadikan beliau imam bagi seluruh manusia. Maksudnya qudwah. Karena jemaah kalau disebutkan imam atau umat ya tepatnya, itu bisa bermakna apa? Ya qudwah. Sebagaimana Allah jalla wa ala berfirman, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ya. Semuanya aku menjadikanmu imam bagi manusia, yakni qudwah, contoh. Inna Ibrahima kana ummah. Nabi Ibrahim adalah umat, yakni imaman yuqtada bih, yaitu imam yang diikuti, yang dicontoh. Wa bidzalika amarallahu jami'al khalqi, oleh karena itulah Allah memerintahkan seluruh makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, fa Ibrahim da'an nas ila ibadatillah, maka Nabi Ibrahim mendakwai manusia untuk ibadah hanya kepada Allah. Sebagaimana nabi-nabi yang lain. Qulul anbiya, maka seluruh para nabi mendakwahi manusia untuk ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Sebagaimana Allah Jalla wa ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat, yang jumlah mereka jamaah dalam sebuah hadis disebutkan sekitar 70 umat. Ya. Jadi setiap umat diutus minimalnya satu rasul. Dan kalau umat saja minimalnya, kalau umat saja jumlahnya 70, berarti minimal ya 70 rasul. Tetapi kenyataannya lebih dari itu, karena seperti Bani Israel saja diutus banyak rasul dan rata-rata dari mereka dibunuh. Apa dakwah mereka? Anibudullaha wajtanibut taghut, agar menyuruh manusia
untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan tagut. Dan ibadah itu jamaah artinya apa? Apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Jadi ibadah itu ya, setiap nama, seluruh nama yang mencakup segala apa yang Allah cintai dan ridhoi, baik berupa ucapan dan perbuatan yang nampak ataupun yang tidak nampak, itu ibadah. Ya. Sehingga ibadah itu tidak terbatas pada sholat, haji, umroh dan lain sebagainya, tetapi sifatnya umum. Intinya segala ucapan kita, perbuatan kita yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itu ibadah. Yaitu ibadah jamaah. Iya. Dan kita disuruh untuk ibadah kepada Allah. Nah, sehingga menyingkirkan gangguan juga ibadah, tersenyum juga ibadah. Wajtanibu tagut, dan agar ya, mereka menjauhi tagut. Tagut itu cuma secara bahasa artinya apa? At-tuqyan, melampaui batas. Adapun secara istilah syar'i, tagut itu bisa bermakna apa? Dukun. Ya, sebagaimana perkataan siapa? Jabir bin Abdillah. Begitu pula bermakna syaitan, sebagaimana pendapat dari Umar Ibnul Khattab. Begitu pula bisa bermakna kullu ma'ubida min dunillah, segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah, seperti pendapat dari Imam Malik rahimahullahu jalla wa ala. Begitu pula yang bisa bermakna apa? Kullu ma tajawaza bil abdu apa? Haddahu min matbu'in au ma'budin au muta'in. Sesuatu yang dilebih-lebihkan oleh seorang hamba, baik dalam hal yang diikuti, ditaati dan diibadahi. Semana pendapat dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu jalla wa ala. Ya. Sehingga artinya masalian, kita dimintakan untuk menjauhi syaitan, menjauhi dukun, menjauhi segala bentuk beribadah selain Allah. Ya. Dan kita diperintahkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah agama Nabi Ibrahim. Dan di mana Nabi kita diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim, dan kita juga jamaah diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Sehingga penting ya untuk mengkaji dan mempelajarinya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian ikhwan khatifillah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Baik, silakan berjamaah yang mau bertanya bersama Iwan, silakan menggunakan mikrofonnya di bawah, dan juga jamaah itu yang ada di atas silakan menggunakan melalui WA yang nomornya sertakan di belakang layar atau bisa ditulis di kertas yang telah kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan atau disampaikan oleh Ustaz bahwa sesuai dengan Quran surat At-Tariyat ayat 56 bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Dalam hal ini apakah Nabi dan Rasul itu juga diperintahkan untuk berdakwah kepada jin? Karena yang diperintahkan kepada manusia, tapi dalam jin tidak tersirat di dalam situ. Apakah itu juga berarti kita Rasul dan Nabi itu juga wajib berdakwah kepada manusia? Terus sama kan jin juga Islam, manusia yang Islam. Itu apakah kita juga diwajibkan untuk berhubungan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi disebutkan bahwa Israel, Yahudi itu bukan agama, tapi suatu nama yang dibuat-buat. Nah, waktu zamannya Nabi Musa kan diturunkan kitab Taurat, dan zamannya Nabi Isa diturunkan kitab Injil. Terus itu isinya agama Islam atau apa? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masalahnya ada pertanyaan. Pertama terkait tentang masalah apakah kita dibolehkan berhubungan dengan jin gitu ya? Ya. Jawabannya nggak boleh.
Jawabannya tidak diperbolehkan. Apa dalilnya? Nabi. Suatu ketika jamaah Nabi pernah nangkap jin. Ya. Kemudian beliau ikat di tiang masjid. Ya. Tujuan beliau untuk apa? Untuk jadi tontonan anak-anak di pagi harinya. Tapi ya, niat beliau akhirnya apa? Tidak jadi. Kenapa? Beliau ingat dengan doanya Nabi Sulaiman. Di mana doa Nabi Sulaiman, ya Allah, janganlah Engkau jadikan selain saya punya kekuasaan kepada jin. Maka ketika beliau ingat dengan doa Nabi Sulaiman, maka segera dilepaskan. Maka dari kisah ini jamaah menunjukkan bahwasanya memang kita tidak boleh berhubungan dengan jin, nggak boleh. Mereka punya alam tersendiri, mereka juga punya beban syariat. Ya. Biarkan mereka sendiri, ya nggak perlu kita campur urusan mereka, nggak perlu. Ya, makanya masalian, boleh tidak kita minta bantuan kepada jin untuk jaga kebun? Ya, boleh tidak jemaah? Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh kalau syaratnya mubah. Tapi yang tepat tetap nggak boleh. Kenapa jemaah? Ya, walaupun mungkin syaratnya mubah, khawatir lama kelamaan akhirnya minta yang lain. Karena sifat ya tadi ya, dasarnya itu ya, tapi dustanya itu jemaah khawatir seperti itu. Karena kita nggak bisa melihat. Nah, sehingga tidak boleh kita berhubungan dengan jin. Maka di antara bentuk kekeliruan sebagian dukun yang mereka minta bantuan kepada jin, itu nggak boleh jemaah, nggak boleh. Ya. Punya jin ini, punya jin itu terlarang. Ya. Nabi tidak membolehkan. Dan jemaah, apakah kita bisa melihat wujud asli jin? Bisa tidak? Hah? Nggak bisa. Kecuali siapa? Nabi dan Rasul. Adapun kita nggak bisa. Kita bisa melihat tetapi bukan wujud aslinya. Seperti contoh jamaah ketika siapa? Abu Hurairah ditugasi untuk menjaga harta zakat. Kemudian datang jin mencuri harta zakat, ditangkap. Ya, pas ditangkap kemudian dia memberikan alasan, oh kamu ini. Hanya dilepasin. Pagi hari datang mulai Nabi, kata Nabi, malam lagi datang lagi. Hanya kedua kali datang lagi, ditangkap lagi. Dia beralasan lagi, kasihan dilepas lagi. Kata dia pagi harinya datang lagi Nabi, malam datang lagi. Beneran ketiga harinya datang. Akhirnya nggak mau dilepas. Udah ini ketiga kali nggak dilepas. Akhirnya dia memberikan apa? Memberikan istilahnya apa sekitarnya? Apa namanya, imbalannya? Bukan ini dia mau mengajarkan sesuatu tapi dengan catatan dilepaskan. Ya, dia ngomong apa? Saya ajarkan sesuatu yang dimana ketika kamu ya mengamalkan ini saya tidak bisa datang lagi. Diajari untuk membaca apa ayat kursi. Ya, akhirnya dilepas. Kemudian pagi harinya dia cerita kepada Nabi, maka beliau mengatakan bahwasanya apa yang sampaikan itu benar, tapi dia pendusta. Maka ini pun dalil jamaah bahwasanya menerima kebenaran itu boleh tidak dari mana saja? Boleh tidak jamaah? Menerima kebenaran boleh tidak dari mana saja? Dari setan, dari kelompok yang menyimpang, boleh tidak menerima kebenaran? Tidak boleh. Ada misalkan kelompok yang menyimpang, dia membaca ayat Al-Quran, antum tolak? Oh, ini bukan ini. Dia baca Al-Fatihah, kita tolak, itu bukan ayat Al-Quran, kita tolak. Terima tidak coba? Antum suatu ketika nggak sengaja mampir di masjid, ternyata mungkin pas Jumat, ternyata yang khutbah adalah orang yang punya pemikiran sesat. Tapi dia baca Quran, apakah Quran itu ditolak karena menyampaikan ini orang yang pemikirannya menyimpang? Terima tidak? Diterima. Jadi kebenaran itu jemaah dari mana saja kita terima. Sampai sini, antum jangan bingung ya. Maka bedakan antara menerima kebenaran dengan
mencari guru itu beda. Mencari guru bolehkah dari mana saja? Enggak boleh. Cari guru itu harus selektif. Ya. Ahli bid'ah ya jangan jadikan guru. Jangan berhujah, saya ambil benernya saja. Ya. Enggak bisa. Kenapa? Masalah al-mar'u ala dini khalihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Jangankan guru, teman saja berpengaruh. Ya. Makanya nggak boleh kita asal-asalan nyari guru. Bedakan mencari guru dengan menerima kebenaran. Menerima kebenaran itu jamaah antum nggak sengaja tiba-tiba ada orang nyampaikan Al-Quran, ya terima, itu kan Al-Quran. Tapi kalau antum sengaja nyari guru kemudian nggak pilih misalkan, yang penting kan kita ngambil benarnya, salahnya kita tolak. Ya siapa yang tahu subhat itu kalau masuk jamaah sulit untuk keluar. Sehingga kalau cari guru harus selektif. Ya, jangankan guru yang rusak akidah dan manhajnya, guru yang rusak akhlaknya saja jamaah. Misal, layak tidak jadikan guru? Ada seseorang misalkan dia hafal Quran, misal hafal hadis, akhlaknya buruk, sholat nggak pernah misalkan, dengan orang tua pun durhaka, dengan tetangga pun akhlaknya buruk, tapi dia hafal Quran, qiraahnya bagus. Bolehkah kita berhujah? Oh, yang penting saya baca qiraahnya. Akhlaknya buruk dia, ya nggak layak, tidak layak. Bayangkan, ini cuma hanya sekedar akhlaknya, apalagi manhajnya rusak, tentu tidak boleh lagi. Jadi kalau nyari guru harus selektif, tapi kalau menerima kebenaran dari mana saja kita terima seperti itu. Kalau memang itu kebenaran, tapi ingat jangan dijadikan hujah kemudian, oh berarti kalau begitu boleh kita berguru dengan siapa saja. Beda. Itu pembahasannya beda seperti itu. Kemudian masalah yang kedua terkait tentang masalah kitab Taurat dan Injil itu isinya apa? Isinya wahyu dari Allah. Cuma yang masalah bedanya dengan Quran itu gini. Kalau kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak ada jaminan dijaga oleh Allah. Allah memberikan apa? Kewenangan kepada ulama-ulamanya. Nah, sehingga wajar kalau misal Taurat kemudian Injil ternyata dirubah, karena memang tidak ada penjamin dari Allah. Ya. Sehingga jamaah sekalian, kalau misalkan Taurat yang murni belum dirubah, ajarannya sama dengan Quran. Injil pun sama. Cuma kenyataannya banyak ya ajaran dari Taurat, Injil yang sudah dirubah dan sudah dipalsukan. Bahkan kadang-kadang ucapan manusia dimasukkan jamaah. Ini jadi masalah. Adapun kalau yang aslinya yang murni misalkan jamaah, enggak jauh beda dengan Quran. Walaupun mungkin ada yang dimansuh, yang dihapus hukumnya, tapi ya tidak bertentangan. Kalau memang enggak cocok ya dihapus. Contoh seperti syariat gini. Nabi Musa jamaah sekalian, syariatnya boleh anak untuk menghormati orang tuanya sujud itu boleh. Jadi seorang anak ingin menghormati orang tua sujud boleh. Ini syariat Nabi Yusuf. Tapi ketika datang syariat Nabi Muhammad, sujud penghormatan dilarang. Apalagi sujud ibadah ya. Sujud penghormatan dilarang, enggak boleh. Dalam rangka menghormati orang tua kemudian boleh sujud, enggak boleh. Nah, ini dihapus, ya, dihapus. Ya. Jadi artinya kalau memang tidak sesuai dihapus, kalau yang sesuai ya tetap diberlakukan sampai zaman kita seperti itu jemaah sekalian. Nah, sehingga ajaran Nabi Musa, Isa sama Islam, tetapi syariatnya berbeda-beda. Syariat Nabi Musa ya syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa. Dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad jamaah, mereka diutus khusus untuk kaumnya. Itu bedanya. Contoh, Musa diutus untuk siapa? Bani Israel. Makanya kenapa Khidir tidak ikut ajaran Nabi Musa? Kenapa jamaah? Karena Khidir itu bukan Bani Israel. Dan inilah yang dengan sebab sebagian ya kelompok-kelompok sufi mereka berpandangan ya, kalau sudah mencapai derajat ini boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Buktinya siapa? Khidir boleh tidak mengikuti syariat Nabi Musa. Jawabannya beda. Nabi terdahulu itu jamaah diutus khusus untuk kaumnya. Ya, khusus untuk kaumnya. Musa Bani Israel, Khidir bukan Bani Israel, sehingga tidak ada kewajiban ikut ajaran Nabi Musa, nggak ada kewajiban. Adapun ketika Nabi diutus jamaah, jangankan manusia, jin pun
wajib beriman kepada Rasulullah. Wajib jemaah. Bahkan kalau sebuah dikatakan seandainya Musa berada di tengah-tengah kita, kemudian kalian mengikuti ajaran Musa, tinggalkan ajaran Nabi Muhammad, maka kalian tersesat. Kalian tersesat. Bahkan Nabi Isa kelak di akhir zaman turun tidak membawa syariat baru, tetapi mengikuti syariat Nabi Muhammad. Makanya beliau sholat di belakang siapa jemaah? Imam Mahdi. Nah ini jemaah, sekali lagi ketika Nabi sudah diutus, maka wajib untuk tunduk dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, adapun terdahulu sekali lagi sama Islam, tetapi syariatnya berbeda, beda seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan yang masuk melalui Ustaz. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan yang pertama, bagaimana cara beribadah Nabi Ibrahim dan umat-umat terdahulu? Apakah mirip dengan cara sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Iya. Yang kedua, iblis dan jin itu apakah berbeda? Karena yang pernah saya membacanya, jika iblis juga sama dari jenis jin, tapi jin yang jahat. Jika begitu, apakah hanya usia iblis yang dipanjangkan hingga hari kiamat, sedangkan jin muslim usianya sekitar 60 tahun saja? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama terkait tentang masalah apakah sholat nabi-nabi terdahulu sama gitu. Bagaimana cara beribadah Nabi Ibrahim dan umat-umat terdahulu? Apakah mirip dengan cara sholat yang diajarkan oleh Nabi? Bagaimana cara ibadah nabi-nabi terdahulu? Jawabannya jamaah, syariat nabi-nabi terdahulu berbeda-beda. Tidak sama seperti syariat Nabi Muhammad. Atau syariat Nabi Isa beda dengan syariat Nabi Musa. Walaupun yang masalah yang mereka juga ada sholat, tapi tata caranya beda. Tata caranya beda. Ada yang jamaah sekalian syariatnya memang ditetapkan oleh syariat Rasulullah, ada yang beda. Contoh gini, sunanul fitrah. Apa sunanul fitrah jamaah? Sunnah yang memang diamalkan oleh nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Contohnya apa? Al-khitan. Ya jamaah sekalian, ada syariatnya memang sama. Sebagai contohnya khitan. Kemudian apa lagi? Apa jemaah? Sunanul fitrah. Al-khitan, kemudian khitan, siwak, mencukur bulu kemaluan, cabut bulu ketiak. Itu diantara sunnah-sunnah fitrah. Artinya seluruh para nabi mengamalkan. Ya. Tetapi jemaah ada yang memang sama-sama namanya sholat, tapi tata caranya beda. Seperti kisah ketika Nabi Mi'raj, ya, di situ Nabi ketemu dengan banyak nabi. Yang awal mulanya kita dipindahkan untuk sholat berapa kali? 50, masya Allah. Kemudian ada saran dari nabi yang lain, minta saja diringankan, karena mereka juga sama, ya. Sholat juga ada syariatnya, tetapi dijamin bahwanya akan berat. Ya, jadi artinya memang ada mereka juga sholat, tetapi sekali lagi apakah maghrib 3 rakaat kemudian tentu jamaah ini sesuatu yang kita tidak tahu dan kita tidak berbicara. Artinya ada yang sama saat mereka dan syariat, ada yang sama syariatnya dengan syariat kita, ada yang beda. Yang sama tetap ditetapkan, yang beda nanti dimaksud, dihapus hukumnya seperti itu. Ya, ini terkait tentang masalah ya syariat nabi-nabi terdahulu, begitu pula dengan syariat Rasulullah SAW. Yang kedua tadi apa? Apa yang kedua tadi? Oh, nah. Apakah iblis itu sama dengan jin gitu ya? Iya. Jawabannya gini jemaah. Iblis itu nenek moyangnya jin. Adapun Adam nenek moyangnya manusia. Ya. Adapun setan apa jemaah? Setan itu sifat buruk. Maka setan itu ada dari kalangan jin dan manusia, minal jinnati wan nas. Maka jin yang buruk ya setan, manusia yang buruk ya setan. Ya. Ustaz, berarti keturunan iblis itu ada yang baik? Ada tidak jemaah? Keturunan iblis ada yang baik tidak? Ya ada, sama seperti manusia. Keturunan Nabi Ibrahim ada yang buruk? Ada tidak jemaah? Ada, bahkan ngaku siapa?
Ngaku Tuhan. Siapa? Fir'aun. Ngaku Tuhan. Itu keturunan Nabi Ibrahim. Afwan, keturunan Nabi Adam. Bapaknya Nabi. Sama seperti iblis. Bapaknya iblis tetapi anaknya ada yang muslim. Sahih? Jin itu ada yang muslim ya, Man? Ada yang muslim. Nah, cuma tadi yang ditangguh kematiannya sampai hari kiamat cuma iblis, cuma bapak moyangnya. Itu yang ditunda kematiannya. Adapun anak keturunannya ya mati sebagaimana manusia. Nah, cuma tadi memang nenek moyangnya adalah iblis, tetapi anak keturunannya ada yang baik, ada yang buruk. Sebagaimana Nabi Adam, keturunannya ada yang baik, ada yang buruk. Bahkan ada yang ngaku nabi. Bahkan ada yang pura-pura bukan nabi tapi ngaku nabi. Ada yang apa? Ngaku Tuhan. Seperti siapa? Fir'aun. Nauzubillah jamaah. Nah, sehingga ya iblis itu bapak moyangnya jin, adapun Adam bapak moyangnya manusia, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ada lagi jamaah. Fadhol. Pak Mukti. Ya, silakan. Nah. Tapi pada akhirnya tawakal. Nah. Ini menyangkut apa yang saya alami pribadi. Jadi ketika kita ikhlas menerima takdir dari Allah, seperti contohnya seperti Ustaz, HP saya itu jatuh, kemudian LCD-nya kena, itu rasanya berdoa artinya semoga Allah menjadi amin dan kita yang lebih baik. Hati saya tenang. Kemudian setelah sebulan lagi jatuh lagi, dan hati saya juga tenang. Artinya ini soal keikhlasan ya, menerima takdir Allah. Kemudian pada suatu saat karena saya wira swasta, biasanya dapat katakanlah sehari dapat 100 kalau hari itu tidak sampai 100, padahal harus bayar ini dan sebagainya. Itu rasanya di sini ya Allah kenapa gitu. Artinya nilai keikhlasan itu yang terpenting. Apakah ketika kita ikhlas terus biasa seperti tidak ada rasa gitu. Ketika kita mengikhlaskan tapi dengan hati yang hancur, tapi pada akhirnya ikhlas. Nah, bentuk keikhlasan itu lebih baik yang mana? Artinya apakah yang pertama ketika kita jadi ikhlasnya lepas gitu, tapi yang kedua ikhlasnya sakit dulu tapi belakangnya ikhlas. Ini tentang ikhlas kita mengenai takdir kita. Ini bahasanya mungkin lebih tepatnya mungkin ini ya, sabar atau ridho gitu ya. Sebenarnya gini, ikhlas itu yang bahasa kita seperti itu. Karena sebagian orang itu kenapa sih ikhlas saja ikhlas. Aslinya ikhlas itu apa jamaah sekalian? Arti aslinya apa ikhlas? Ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah ketika ibadah, itulah arti ikhlas. Cuma kadang memang istilah kita untuk apa mengistilahkan apa? Nerima. Tidak mesti sudah ikhlas saja, sudah itu sudah takdir. Itu bahasa kita ya, bahasa kita. Ya, sehingga kalau mungkin kita jamaah sekalian ya, keistilahkan di istilah syar'i mungkin lebih tepatnya batasan ridho mungkinnya. Ridho menerima. Ya. Bagaimana masalahnya? Ketika seseorang tertimpa musibah akan ada 3 tingkatan terpuji. Ada 3 tingkatan terpuji. Minimalnya apa jemaah? Sabar. Itu minimal. Dan sabar itu akan terwujud dengan mewujudkan 3 hal. Pertama, tahan hati. Yang kedua, tahan lisan. Yang ketiga, tahan anggota badan. Dari apa jemaah? Dari melakukan hal-hal yang haram ketika tertimpa musibah. Tahan. Hatinya jangan
murka dengan takdir. Lisannya jangan ngucapin yang kotor. Tangannya jangan main, tampar pipi, sobek baju, nggak terima. Itu nggak sabar, nggak sabar. Ya. Tingkatan di atasnya ridho itu nerima, sudahlah pasrah. Nah, ini sudah takdir Allah sudah. Itu ridho. Ya. Tapi ridho ini jamaah wajib tidak. Kalau sabar wajib, itu batas minimal. Tapi kalau ridho wajib tidak. Diperinci. Kalau ridho dengan makdur yang ditakdirkan, dan ini berupa keburukan terkait agamanya, nggak boleh ridho. Contoh, ada seorang dia jadi pencuri, kemudian dikatakan, oh dah saya ridho saja jadi pencuri, itu nggak boleh. Bahkan dia harus bertobat. Tapi kalau makdur tersebut hal-hal yang buruk terkait dengan dunianya, contoh dia tertimpa tadi, HP-nya hilang, kemudian kena penyakit, ya, apakah wajib dia pasrah? Ya, jawabannya silang pendapat. Yang kuat tidak wajib tapi sunnah. Artinya gini, kalau dia sakit boleh silakan dia pasrah, nggak berobat nggak masalah. Boleh juga dia berobat, cari obat silakan nggak masalah. Silakan cari. Tapi ingat, kalau dia berobatnya dengan obat yang syar'i ataupun yang kauni qadariyah, berarti dia tetap masih sabar. Tapi kalau sudah datang ke dukun, berarti sabar pun sudah enggak. Itu sudah bahaya. Ya. Gitu tadi orang HP-nya jatuh. Ya silakan, ya dia ridho saja, nggak usah diperbaiki, nggak usah ini ganti lagi, sudahlah pasrah. Tapi boleh juga antum silakan, nggak masalah, cari, kemudian mungkin ada solusi, dikasih casing biar nanti ketika jatuh tidak pecah misalkan, nggak masalah, boleh. Ya. Tapi kalau misalkan biar HP-nya tidak pecah kemudian datang ke dukun, Pak dukun ini bagaimana ya biar HP saya itu tahan lama. Nah, ini jadi nggak boleh. Ya. Dan tingkatan yang lebih atasnya, puncaknya itu syukur. Antum HP-nya jatuh, syukur, alhamdulillah. Ini masih HP, belum mobilnya misalkan. Itu sudah luar biasa jamaah sekalian. Alhamdulillah, itu cuma ini yang kena rusak misalkan. Ya. Itu sudah tingkatan luar biasa. Ya. Tapi minimalnya tadi sabar. Ya. Maka baca doa tadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, agar diganti dengan yang lebih baik. Ya. Atau ucapan tadi, qadarallahu ma syaa fa'al, apa yang Allah takdirkan pasti akan terjadi. Ya. Kalau dia sabar, maka jamaah, innallaha ma'as sabirin. Apa maksudnya? Allah tolong, Allah lindungi, Allah jaga. Mungkin saja Allah ganti dengan lebih baik. Ya, maka ya tadi minimalnya sabar. Minimal sabar, atau dengan bahasa kita apa? Ikhlas, seperti itu. Jadi sabar itu dengan menahan 3 hal seperti itu. Walaupun hatinya misalkan tapi tahan terus. Tahan 3 hal itu. Berarti dia tetap sabar. Tapi ingat, sabar itu kapan jamaah? Ingda sotmatin ula, ketika awal kali musibah terjadi. Ya, kalau sabar sudah 3 hari ya nggak sabar lagi. Awal HP-nya jatuh marah-marah, ya, anaknya dimarah-marahin. Setelah 3 hari, aduh anak sabar saja. Nah, ini percuma jamaah. Jadi sabar itu ketika awal kali terjadi musibah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, cukup. Demikian jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian di malam hari ini bermanfaat. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.